Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang berbelas kasih, sabdamu adalah terang dan pelita dalam hidup kami. Kami mohon bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu untuk mendengarkan dan mengejawantahkan firman-Mu dalam hidup kami. Semoga dengan bantuan daya Roh Kudus-Mu itu kami mampu membuka telinga dan hati kami, agar kami semakin mencintai firman-Mu dan selalu berjuang mengejar kekudusan lewat kesaksian hidup kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dalam Kristus Yesus, hari ini gereja semesta merayakan pesta para malaikat agung Allah, yakni malaikat Mikael, Rafael, dan Gabriel. Dasar perayaan ini adalah karena gereja menyadari bahwa kitab suci telah memuat kehadiran para malaikat agung yang sungguh terlibat dalam karya keselamatan Allah bagi manusia. Dalam nubuat Daniel misalnya, Mikael hadir membantu bangsa Israel dalam mengalahkan musuh yang jahat. Bisa kita baca dalam kitab Daniel 12:1. Mikael juga dikenal sebagai malaikat yang membantu menentang dan mengatasi kuasa-kuasa jahat. Bisa kita baca dalam kitab Wahyu bab 12 ayat 7-9. Ada juga peran Rafael yang menyembuhkan penyakit seperti yang dialami oleh Tobit. Bisa kita baca dalam kitab Tobit bab 4, 1-12 dan 22. Dan kisah yang mungkin paling kita ingat, yakni kehadiran malaikat Gabriel dalam membawa kabar sukacita kepada Maria. Meskipun para malaikat agung ini melakukan karya-karya besar, namun mereka tidak pernah menonjolkan dirinya. Sebabnya adalah karena mereka adalah utusan Allah untuk membantu dan menolong manusia. Maka kehadiran para malaikat agung ini adalah bukti nyata kasih Allah dalam hidup manusia. Besarnya kasih Allah itu bahkan dinyatakan dalam kehadiran Yesus Kristus sendiri untuk menyelamatkan manusia. Perikop Injil Yohanes yang kita renungkan pada hari ini, bahwa Natanael pun akan kelak melihat kemuliaan Allah dalam pribadi Yesus yang senantiasa disertai oleh para malaikatnya. Saudara dan saudari terkasih dalam Kristus Yesus, dengan adanya perayaan para malaikat agung ini, pertama-tama patutlah kita memanjatkan syukur kepada Allah, sebab Ia telah mengutus para malaikatnya untuk membantu dan menuntun kita mengarungi perjalanan hidup. Selain itu, sebagai umat Kristiani, kita pun diundang untuk menjadi utusan Allah untuk mewartakan kasih-Nya kepada sesama kita, seperti yang dilakukan para malaikat agung. Karya-karya belas kasih yang kita perbuat itu tentu saja untuk menyatakan kemuliaan Allah yang lebih besar.
Semoga kita mampu menjadi utusan Allah dalam setiap kesaksian hidup kita. Tuhan memberkati dan membimbing, menuntun, menguatkan kita dalam seluruh kesaksian hidup kita. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah Anak Manusia yang membuka jalan menuju surga. Kami bersyukur karena Engkau mengutus para malaikat-Mu menjaga dan mendampingi kami melalui malaikat Mikael. Lindungilah kami dari kuasa kegelapan. Melalui malaikat Gabriel, kuatkanlah kami untuk setia pada sabda-Mu. Melalui malaikat Rafael, sembuhkanlah luka-luka batin dan tubuh kami. Semoga hidup kami murni dan setia seperti Nathanael, sehingga pantas melihat kemuliaan-Mu. Bukalah hati kami agar selalu percaya bahwa Engkau mengenal dan mengasihi kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kevikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kevikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin.